kalau respon orang itu nggak make sense, ya pasti gue speak up gitu. Ya, jadi kalau misalnya nanti si Zazega nih ya nggak bakal kena nggak di penjara, itu karena ada Marissa Ica, ada Fitri Sahuteru di belakang itu. Karena apa? Kalau si Zazega ketangkep, pasti dia nyap-nyap, dia nyanyi. Selama ini saya disuruh sama Fitri Sahuteru, ya kan? Selama ini dalangnya adalah Fitri gitu. Jadi untuk mengamani si Zazega nggak nyap-nyap dan jadi juru bicaranya, kan juru bicaranya yang nyerang Nikita siapa? Marissa Ica diam, Fitri diam. Yang nyap-nyap kan cuman Zazega doang. Sampai bilang, saya akan sediakan waktu untuk wartawan. Wartawan udah nggak mau. Wartawan tuh udah nggak mau nanya lu apa-apa. Wartawan tuh pengen lu di penjara, Isa, ya kan? Cuman lu dengan pedenya, saya akan menyediakan waktu, tempat khusus ya. Nanti akan saya kabari kalau saya ada waktu. Wow. Nggak ada yang nyari lu juga. Wartawan tuh pengen lihat lu di tengkong. Nggak juga orang wawancara. Mami Zazega, apakah benar Anda seorang transgender dan waria? Halo anak-anak online, ini adalah Mami Adrena Zazega. Anak-anak online, terkasih, tersayang, terupdate, tertonjok, dan penista agama, ya kan? Apakah Anda, Mami, apa saya panggil Bapak Sahrul, gimana? Apakah kemarin umroh dilaksanakan dengan baik? Kok pulang cepat ya, Mi? Untuk perkara itu, Mami online tuh belum bisa bicara, ya. Mami kesel. Oh, Mami sedih. Mami sedih. Mami sedih. Ya kan? Sahrul, ya. Aku sedih. Kita tidak mempermalukan dia pulang cepetnya ya, guys. Kita mempermalukan karena dia ketahuan ke gap bahwa dia menistakan agamanya, ya kan? Makanya dia pulang dan disuruh pulang. Karena apa? Ini adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan SS umroh untuk membalikan umat walaupun itu travel mandiri, ya kan? Dia bilang travel mandiri, cenah. Ya guys, travel mandiri, jadi secara nggak langsung dia mau cuci tangan gitu kan. Dia nggak mau, gue juga nggak mau salah-salah nih ya kan. Si umrohnya bilang kita akan bertanggung jawab. Makanya salah satu bukti tanggung jawabnya si Zazega pulang. Itu pulang pasti dibayar lagi, guys. Ya, kalian mikir deh, seorang Zazega udah jauh-jauh ke Medina ya, udah jauh-jauh ke Mekah gitu loh. Udah sholat, udah segala macam, udah mentar-mentar, pulang besoknya karena apa? Dikasih duit, guys. Nggak mungkin dia pulang kalau nggak dikasih duit. Ntar ujung-ujungnya pasti mentar-mentar gerak, ya. Beli lagi apa? Beli lagi gerobak becak kayaknya, ya. Ya kan? Jadi kalau kalian nanya siapa kan kemarin 3 donatur kan, orang pikirnya Miss Cindy, ya. Miss Cindy itu orang yang memberikan dia apa? Rumah. Ntar dulu, guys. Rumit. Miss Cindy itu adalah orang yang memberikan dia rumah. Jadi kalau misalnya orang bilang, kok dia bisa sih beli rumah? Karena Miss Cindy itu tadinya mau pindah ke Jakarta, ya. Dia yang membeli rumah itu dan inden. Dan si Zazega ini bilang, ya udahlah, kamu nggak usah bayar Mami cash. Kamu offer aja. Kamu kan udah DP itu rumah, ya kan? Udah buat Mami aja, offer nama, ya. Balik nama ke Mami, biar aja Mami yang nyicil, ya.
Nggak apa-apa kan kamu orang kaya. Dia muji-muji. Udah kan kamu orang kaya, ya kan kamu bisa beli di mana lagi? Ini buat mami aja. Ini buat mami aja. Nanti mami nyicil ke kamu, ya. Nanti biar mami yang nyicil ke bank gitu, ya. Nanti pasti kamu rezekinya di berkali lipat ganda. Ah, ternyata sial. Ternyata sial kan? Ternyata sial kan Miss Cindy kan? Ketahuan lah apa sepeda-sepeda listriknya, ya kan? Bermasalah, yang orang inden-inden apa KF Skin, ya kan, bermerkucrot, hidroquinon, ya kan, gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu itu caranya dia, karena gue tahu, gue pernah lihat guys gimana dia cara ngomong sama Noni NBS, ya kan. Gue pernah lihat dia dengan cara ngomong gimana ke Dokter Oki, ya kan, apa ngejilat-jilat Dokter Oki. Gue tahu, gue lihat banget gitu loh, ya. Itu dia caranya. Dia ngejilat-jilat Bu Heni, terus apa Kariski Anan apa Nindi Kariski itu loh yang punya beauty apa ya, beauties, ya kan. Gue lihat banget gimana dia ngejilat orang, dan ada orang yang kena, ada orang yang enggak guys, ya. Kalau Miss Chin ini kayaknya ala-ala bego deh. Yang Randy juga tuh. Randy juga apa Glam Shine. Glam Shine juga salah satu donatur ya guys. Jadi jangan salah loh. Glam Shine kan baru dekat-dekat sama Fitri juga kan sekarang kan. Apa-apa foto Fitri, apa-apa. Ih, najis anjir. Terus yang kedua, yang besar ini Ibu Heni Sagara. Karena Bu Heni ini pengen Isa Zega menyerang Dokter Oki, ya. Karena kan Dokter Oki, Bu Heni nggak ada yang ngebales Dokter Oki kan. Nah, orang yang bakal ngebales Dokter Oki adalah Isa Zega. Walaupun Dokter Oki baru ngasih Isa Zega $6.000, ya kan. Jadi lingkarannya gitu-gitu aja, ya kan. Terus siapa lagi? Mira Hayati, ya kan. Kayoko, menurut kamu kuat mana si Nenek Fitri sama Nikita? Kuat Nikita sih, ya. Kalau Fitri gitu-gitu masih minta tolong. Kalau Nikita bisa sendiri. Jadi lingkaran setan guys. Mohon maaf ya. Mohon maaf untuk Dokter Oki. Nih aku ucapin ya. 2.000 orang nonton. 1.000 orang di Igoy. 1.000 di Tok ya. Mohon maaf Dokter Oki. Sela Saukia. Aku nggak tahu siapa yang lebih tua. Kak Sela, aku manggil Kak Sela aja ya. Mohon maaf Bu Heni. Aku tidak bisa berpolitik dengan kepalsuan kalian. Emang kalian lingkaran itu ya, lingkaran lingkaran setan. Gitu aja guys. Di situ-situ aja. Gitu loh. Jadi nggak ditonjok si Isa Saru nggak. Terus bagaimana? Ya udah nggak bisa guys. Nih ya. Ini kita logika ya. Yang ngirim Isa Zega ke umroh Sela. Yang ngirim Nikita Mirzani ke umroh Sela, ya kan? Terus sekarang yang diusut kan SS umroh, ya kan? Ya yang ngirim Nikita SS juga. Jadi ya muter-muter lagi orang-orangnya. Itu lagi. Ya. Jadi udahlah nih, udahlah jangan ngomongin ini, nanti aku ke bawah-bawah gitu kan. Udah biar aja gitu kan. Jadi lingkarannya sama-sama aja. Itu lagi gitu loh. Ya kan? Ujung-ujungnya yang dibahas itu lagi, ya kan? Per skincarean, per make upan, ya kan? Salingnya gitulah. Jangan panggil dia Isa Zega kebagusan. Tapi nama dia Sahrul Isa. Jadi emang ada nama Isanya. Apa kabar Mira Hayati nih ya, buat kalian yang nanya gitu, kenapa sih brand-brand owner Makassar ini nggak dipenjara? Mereka udah bayar, say, ya.
karena dia bukan penjahat banget kayak ngebunuh orang gitu ya. Jadi kena sanksi dulu. Buat kalian yang nggak tahu, orang itu kalau misalnya punya masalah hukum ya, bisa namanya mediasi ya. Jadi kan ini yang ngelaporin siapa ya kan? Kalian nggak bisa bilang, Pak polisi tolong tangkep, dalam dasar apa ya. Jadi ada yang ngelaporin perorangan, Mira Hayati, si yang lain-lain lagi ya, Feni atau siapa, gue itu ada yang ngelaporin. Nah nanti kalau misalnya udah dari tahap penyidik segala macam, nah di situ kan mediasi dulu ya, mediasi dulu, bisa diselesain nggak secara kekeluargaan ya. Kalau nggak bisa baru naik ke pengadilan. Jadi kalian nggak bisa bilang, oh dia jahat harus ditangkap, nggak bisa guys, ada prosesnya ya, ada prosesnya. Jadi kalau misalnya kalian kecewa gitu, Kak kan itu itu jahat, udah terbukti hidroquinon, merkuri segala macam, nggak bisa guys ya, nggak bisa nggak bisa proses hukum kayak begitu juga. Jadi kalau misalnya nih misalnya ya, gue ngelaporin Iza Zega misalnya, saya mau melaporkan Iza Zega atas dasar penistaan agama ya kan. Nanti dipanggil dong akunya, kasih bukti saksi-saksi ya kan, bukti-bukti gimana menistakan agamanya, buktinya apa aja, ada foto, ada video, serahkan ya, mau dari bentuk handphone sama handphonenya dikasih, atau flash disk ya, itu bisa. Terus habis itu ntar ya, ada yang buzzer. Habis itu banyak buzzer ya, baru tahu loh ada banyak buzzer. Gue di mana, di TikTok. Aku off comment aja lah biar endus ntar ya. Setting off comment biar fokus guanya. Nah, mampus nggak lu? Buzzer mau apa? Oke. Jadi buat orang-orang yang mau ngelaporin, misalnya nih aku ngelaporin Iza Zega, saya akan melaporkan Iza Zega atas penistaan agama, ya kan? Atau gimana lah? Diduga ya kan, masih harus ngomong diduga kalau misalnya melaporkan itu ya guys. Diduga dia menistakan agama, ya kan? Kalau Indonesia allegedly she is doing a religious blasphemy, ya kan? In English ya. Jadi penistaan agama itulah blasphemy, ya kan? Jadi kalau misalnya udah ngomong gitu, saksinya siapa? Adakah harus ada 2 saksi guys, ya? Harus ada